Hendak konsumsi narkoba, dua pegawai RSUD Rantau Prapat diringkus polisi. 4 pegawai Pengadilan Negeri Seirampah Kabupaten Serdang Bedagai positif COVID-19. Doa bersama untuk keselamatan penumpang Sriwijaya Air SJ182 di Kota Medan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tim Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus 2 orang pegawai saat hendak mengonsumsi narkotika jenis sabu di RSUD Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kedua pegawai mengonsumsi sabu dengan alasan untuk menambah stamina saat dinas malam. Kedua tersangka ini masing-masing PJH yang berprofesi sebagai ASN dan merupakan perawat di ruang IGD, dan AH, pegawai honor di RSUD Rantau Prapat, diringkus petugas saat hendak mengkonsumsi sabu di lingkungan RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari hasil keterangan sementara, kedua tersangka ini kerap mengkonsumsi sabu ketika sedang melaksanakan tugas malam dengan alasan untuk menambah stamina. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, berdasarkan informasi masyarakat, pihaknya berhasil mengamankan 2 pegawai di lingkungan Pemkab Labuhan Batu di salah satu ruangan yang berada di lantai 4 RSUD Rantau Prapat ketika hendak mengkonsumsi narkotika. Dari tangan para tersangka turut diamankan barang bukti sabu dan alat hisapnya. Anggota kami dari Sat Narkoba Polres Labuhan Batu berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap 2 oknum pegawai negeri sipil Kabupaten Labuhan Batu yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhan Batu. Dimana pada saat itu kedua orang ini sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan dilakukan pada saat mereka tugas jaga dan dilakukan di lantai 4 rumah sakit tersebut. Untuk barang bukti sabu-sabu yang kita amankan, kita sita dari tersangka seberat 0,60 gram dan beberapa alat yang digunakan oleh para tersangka. Terhadap kedua tersangka, polisi mempersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 junto pasal 132 dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, 6 pasangan yang bukan suami istri terjaring dalam razia rutin yang dilakukan oleh Polres Batubara. 1 pasangan diantara merupakan anak di bawah umur. Petugas gabungan Polres Batubara merazia sejumlah tempat karaoke serta hotel kelas melati di Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Dalam razia tersebut, petugas menyisir setiap ruangan hotel dan tempat karaoke. Para tamu hotel serta pengunjung karaoke pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Sebanyak 6 pasangan bukan suami istri di dalam kamar hotel terjaring dalam razia operasi rutin yang ditingkatkan. 1 pasangan di antaranya merupakan anak di bawah umur. 12 orang yang terjaring razia tersebut langsung digelandang ke Mapolres Batubara untuk dilakukan pembinaan, serta membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Ke-12 orang tersebut baru diperbolehkan pulang setelah dijemput keluarganya masing-masing. Melakukan KRYD, ya, kegiatan rutin yang ditingkatkan di tempat-tempat hiburan, operasi tempat hiburan, kemudian di penginapan perhotelan yang kelas menengah ke bawah, yang mana tadi malam dapat dirazia ada 12 orang yang diamankan di Polres Batubara, 12 orang yang 2-nya anak-anak. Jadi ini ada 5 pasang yang bukan suami istri, kedapatan di 1 kamar hotel yang berbeda jenis, ya. Dan ini diamankan, dilakukan pembinaan dan kemudian dibuat pernyataan, dan
dipanggil yang anak-anak, dipanggil orang tuanya, dan dilakukan nasihat lah ya, dan juga pembinaan selanjutnya ada yang dibuat pernyataan dan memanggil orang tua. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, puluhan masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mendatangi tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi maksiat. Aksi ini dilakukan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menolak adanya lokasi maksiat di wilayah mereka. Warga Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melakukan sweeping di sejumlah lokasi hiburan malam yang ada di wilayah tersebut. Puluhan warga dan tokoh agama yang didampingi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Padang Tualang mendatangi satu persatu lokasi tempat hiburan malam yang menjual minuman keras dan diduga menyediakan wanita penghibur atau PSK. Di sejumlah lokasi, masyarakat dan tokoh agama meminta agar pemilik warung dan lokasi tempat hiburan untuk menutup tempat usahanya, karena lokasi usaha tersebut dapat merusak generasi bangsa dan mengundang kemaksiatan di wilayah mereka. Ketua MUI Kecamatan Padang Tualang mengatakan, aksi ini dilakukan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menolak adanya lokasi maksiat di wilayah mereka. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, pihaknya bersama camat dibantu pihak kepolisian dan TNI turun ke lokasi mendampingi masyarakat mendatangi lokasi hiburan malam. Ini kegiatan untuk membasmi maksiat yang ada di wilayah Desa Tanjung Putus. Ini berdasarkan dari keresahan masyarakat Desa Tanjung Putus untuk kiranya membersihkan dari tempat-tempat maksiat untuk wilayah Desa Tanjung Putus ini, karena aspirasi masyarakat Desa Tanjung Putus untuk bagaimana Desa Tanjung Putus bersih dari maksiat, maka mereka berkumpul untuk berusaha menutup tempat-tempat maksiat itu dari Desa Tanjung Putus ini. Mereka berduyun ya, didampingi oleh Bapak Camat, Bapak Kapolsek untuk bisa terjaga ketertiban dalam menutup tempat-tempat maksiat itu. Wahyu Pertama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 4 orang pegawai Pengadilan Negeri Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dinyatakan positif terpapar COVID-19 berdasarkan hasil tes swab PCR yang dilaksanakan Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai. Operasional perkantoran dan layanan pengadilan dihentikan sementara waktu. Beginilah suasana kantor Pengadilan Negeri Kelas 2 Serampa yang melakukan lockdown dengan menghentikan operasional perkantoran dan layanan pengadilan setelah 4 orang aparaturnya dinyatakan positif COVID-19 yang masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Penghentian operasional kantor dilakukan mulai dari Kamis tanggal 7 Januari hingga tanggal 15 Januari 2021 mendatang. Diketahuinya aparatur PN Serampa terpapar COVID-19 berawal dari tes swab PCR secara mandiri oleh salah seorang aparatur pengadilan yang kemudian hasil tesnya dinyatakan positif. Menindaklanjuti temuan tersebut, selanjutnya dilakukan tes swab kepada seluruh pegawai pengadilan yang berjumlah 40-an orang pada tanggal 28 Desember 2020 yang lalu, di mana hasilnya ditemukan 3 orang dinyatakan positif COVID-19. Adapun saat ini keempat orang aparatur pengadilan yang dinyatakan positif terpapar COVID-19, 3 orang merupakan warga Kabupaten Serdang Bedagai dan 1 orang lainnya merupakan warga Kabupaten Deli Serdang. Saat ini keempat orang yang dinyatakan positif COVID-19 sedang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing dengan mendapatkan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19. Berdasarkan hasil pemeriksaan swab PCR pada seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Serampa, diperoleh hasil bahwasanya
3 orang aparatur kami terpapar COVID-19, di mana memang ketiganya termasuk ke dalam kategori OTG. Terhadap ketiganya sampai dengan saat ini sudah diberikan bantuan obat-obatan dan dilakukan pemantauan kepada ketiganya yang kebetulan berdomisili di wilayah Serdang Bedagai. Akan tetapi ada satu lagi yang kebetulan berdomisili di wilayah Deli Serdang atau Lubuk Pakam, dan kepada yang bersangkutan juga sudah disampaikan kepada Dinas Kesehatan pemerintah kabupaten setempat agar dilakukan pemantauan juga. Selain melakukan penghentian sementara operasional dan layanan pengadilan, pihak pengadilan juga sudah melakukan upaya sterilisasi dan penyemprotan di seluruh ruangan pengadilan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Direncanakan operasional kantor akan kembali dibuka dan berjalan normal pada Senin 18 Januari 2021 mendatang. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, seorang pemotor terlibat cekcok dengan supir Transmetro Deli. Keributan tersebut diduga karena nyaris tersenggolnya pemotor oleh bus Metro Deli yang baru dioperasikan beberapa bulan lalu tersebut. Keributan terjadi tepat di Jalan Imam Bonjol, depan Taman Ahmad Yani, Medan, Sumatera Utara. Pengendara sepeda motor Tommy mengamuk kepada sopir Transmetro Deli dan memaksa sopir untuk turun memberikan identitas. Berdasarkan keterangan pengendara motor, sopir Transmetro Deli mengendarai bus dengan ugal-ugalan dan hampir menyenggol dirinya di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Pengendara bus Transmetro Deli ini hanya berada di dalam bus dan mengatakan kepada pengendara motor jika dirinya tidak bersalah. Bawa mobil kayak bawa angkot. Mau dihantam kami 2 orang di jalan Pandu. Abang disenggolnya bang? Hampir kena, kalau nggak ngindar aku kena. Taruhnya nih. Ugal-ugalan dia bang ya? Kayak bawa angkot. Aku minta namanya aja nggak dikasih tahunya. Aku pengen lapor ke direksinya. Jadi ada yang catat abang ada? Nggak ada, hampir aku kalau nggak nengok sisi kanan ini bahaya kayak gini supir. Nggak cocok ini supir. Pakai merek ini tengok, mereknya ini tengok. Sementara Kabak Operasional Transmetro Deli Jimmy Tamba saat dikonfirmasi awak media hanya mengatakan akan mengecek CCTV untuk mengetahui kejadian tersebut. Diketahui Transmetro Deli merupakan moda transportasi yang diluncurkan Kementerian Perhubungan pada pertengahan bulan November lalu guna mengurai kemacetan yang ada di Kota Medan. Akibat peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas macet dan menjadi pusat perhatian warga yang melintas. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, seorang pria ditemukan terkapar di pinggir jalan diduga menjadi korban tabrak lari di Jalan AH Nasution, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara. Hingga kini kasus dugaan tabrak lari tersebut dalam penyelidikan petugas. Seorang pria yang diketahui bernama Saud Maruli Silalahi, warga Jalan Palas, Kecamatan Medan Selaya, terkapar di ruas jalan dengan kondisi luka di bagian kepala dan telinga. Korban diduga ditabrak oleh pengendara lain. Kecelakaan ini berawal saat korban yang mengendarai sepeda motor Matic dengan nomor polisi BK5577 AHY datang dari Jalan Sisingamangaraja menuju Simpang Titik Kuning Medan, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, korban terkapar di lokasi kejadian karena mengalami benturan di bagian kepala dan telinga bagian kiri hingga mengeluarkan darah. Anehnya, sepeda motor jenis Matic yang dikendarai korban tidak mengalami kerusakan. Mirisnya lagi, dari sepeda motor korban ditemukan beberapa bungkusan plastik putih yang diduga berisikan minuman memabukkan jenis tua. Setelah mendapatkan informasi adanya seorang pria tergeletak di jalan, petugas dari unit Lantas Polsek Patumbak mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan becak bermotor. Seorang saksi mata, Elin Saputra, mengatakan saat dirinya melintas, warga telah ramai di lokasi. Terlihat seorang pria parubaya tergeletak di jalan dengan kondisi luka di bagian telinga dan kepala. Diduga korban merupakan korban tabrak lari. Namun hingga kini belum diketahui identitas pelaku yang menabrak pria tersebut.
tadi kita pas lewat, bahwasanya ada rame-rame, kita lihat berhenti, bahwasanya informasi di situ katanya ada tabrak lari. Memang korbannya tergeletak. Nggak lama kemudian polisi datang. Setelah langsung dievakuasi ke rumah sakit Mitra Sejati katanya. Nah, setelah itu memang sepertinya korbannya parah gitu. Nah, sepatnya tadi Bang, lawannya ini kendaraan yang ini bersentuhan atau apa? Itu kita nggak tahu, bahwasanya kalau informasinya hanya tabrak lari memang katanya. Tabrak lari Bang ya? Tabrak lari. Tapi kontrannya entah dengan apa kita nggak tahu. Orang kita kebetulan lewat aja tadi kan. Petugas unit Lantas Polsek Patumbak hingga kini masih menyelidiki kasus dugaan tabrak lari yang dialami pria Parubaya tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kader dan pengurus PDI Perjuangan Sumatera Utara Minggu siang melakukan doa bersama untuk keselamatan penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 yang jatuh pada Sabtu siang kemarin di kawasan perairan Kepulauan Seribu, Laut Jawa dengan berisikan penumpang dan kru pesawat sebanyak 62 orang. Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182 di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu siang kemarin meninggalkan duka bagi masyarakat Indonesia. Di Medan, Sumatera Utara, kader dan pengurus PDI Perjuangan Sumatera Utara turut berduka cita mengirimkan doa untuk keselamatan 62 orang yang terdiri dari penumpang dan kru pesawat Sriwijaya Air tersebut. Salah satu penumpang wanita dan 3 anaknya dalam data penumpang diketahui berasal dari Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Sebelumnya pesawat dengan rute penerbangan Jakarta menuju Pontianak ini jatuh setelah diketahui hilang kontak dan tidak ada sinyal tanda bahaya yang terekam dan terintegrasi oleh petugas bandara. Hingga hari ini petugas gabungan yang terdiri dari Badan SAR Nasional dan Polri masih melakukan pencarian seluruh penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182. Selain pada korban pesawat jatuh, mereka juga memanjatkan doa pada Yang Kuasa agar pandemi COVID-19 cepat berakhir dan kehidupan bisa kembali berjalan normal. Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada para senior-senior partai, tokoh-tokoh partai yang memang berjasa dan punya komitmen di dalam mengembangkan PDI Perjuangan dan juga komit kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Dan juga kami tadi mengawali kegiatan ini dengan mengheningkan cipta karena kita merasakan bahwa baru saja kita mengalami musibah yaitu jatuhnya pesawat dari Jakarta ke Pontianak pada saat kita mengalami masa pandemi. Nah, sekali lagi kepada kita semua terima kasih banyak, rasa syukur dari PDI Perjuangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah pengrajin tahu dan tempe di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan memilih mengurangi jumlah produksi akibat kenaikan harga kedelai. Saat ini harga kedelai di pasar tradisional mencapai Rp9.500 per kilogramnya. Kenaikan harga ini terjadi sejak menjelang akhir tahun kemarin. Kenaikan harga kedelai di pasaran ternyata mempengaruhi para pengrajin rumahan tahu dan tempe di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan. Menurut para perajin rumahan tahu dan tempe ini, akibat kenaikan harga kedelai, permintaan tahu dan tempe di pasaran jauh menurun. Mengantisipasi pasaran dan kerugian, para pengrajin tahu dan tempe ini memilih mengurangi produksi sambil menunggu harga kedelai kembali normal. Sebelumnya harga kedelai di pasaran tradisional berkisar antara Rp5.000 hingga Rp5.500 per kilogram. Namun menjelang akhir tahun lalu kemarin, harga bahan pokok tahu dan tempe ini naik Rp2.000 per kilogramnya, menjadi Rp9 hingga Rp9.500 per kilogram. Para pengrajin tahu dan tempe rumahan ini berharap agar harga kedelai cepat kembali normal. Mana harga kedelai saat ini? Ya naik Pak, 2.000 per kilonya. Dulunya berapa Bu? Dulunya
Harusnya sudah di 500. Ini gimana pasarannya di pasaran ini? Ya murah ini penjualan lagi Pak. Ya. Ini Bu harapannya gimana Bu harapannya? Mudah-mudahan langsung ada kedelainya masyarakat. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.